Tuhan, kami sadar hari ini bahwa setiap hidup kami ini adalah kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji Engkau. Bahkan Tuhan, Engkau hadir ketika kami memuji dan menyembah. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan yang berkata bahwa Engkau hadir ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, lebih lagi Engkau lanjutkan karya-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di mana roh Allah ada, di situ akan terjadi kemerdekaan. Biarlah Tuhan kami dimerdekakan dari cara kami berpikir manusia lama kami. Kami dimerdekakan Tuhan dari semua ikatan kebiasaan hidup kami yang lama. Dan biarlah kami dimerdekakan Tuhan dari semua tuduhan-tuduhan masa lalu kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menebus hidup kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk kami dengarkan, tetapi untuk kami lakukan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu dan urapi supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat. Dan selalu Tuhan kami kembalikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, makasih Pak Jo dan juga Ibu Linda yang beri saya waktu dan kesempatan hari ini. Ya, puji Tuhan saudara bisa isi di tempat saudara hari ini. Ya, memang kalau Minggu agak sulit, tapi saya bersyukur saya bisa bersama dengan saudara. Ya, kalau kami sudah sering ketemu ibu-ibu. Bapak-bapak ini yang jarang ketemu, ya. Ya, hari ini kita belajar tentang rebuilding faith atau membangun kembali iman kita. Kenapa ini penting? Saudara, dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, ya ada kalanya iman itu diuji oleh pergumulan. Ada kalanya badai itu tiba-tiba datang dalam hidup seseorang. Ya, Anda mau undang, Anda tidak mau undang, yang namanya hidup itu, dalam konten hidup itu ada masalah. Kita nggak mungkin bilang, Pak, saya nggak mau masalahnya, tapi saya mau hidupnya. Nggak bisa. Ya, memang begitu, saudara. Anda beli, ya, hidup itu, di dalam hidup itu ada kesulitan. Bisa aja badai itu datang dalam bentuk masalah keuangan. Bisa aja dalam kesehatan kita diganggu. Ya, bisa juga saudara ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, kekecewaan, macam-macam saudara. Sahabat kita mengkhianati kita, ya, usaha kita tiba-tiba jatuh, ya macam-macam saudara. Nah saudara, inilah yang sering kali saya lihat ketika ada badai, ya, iman orang itu cenderung turun. Ya, iman orang itu cenderung jadi tawar. Nah saudara perhatikan saudara, kenapa begitu? Karena memang ini yang diinginkan iblis. Dia mau iman kita itu kalau boleh melempem. Karena target setan dalam hidup kita itu bukan harta kita loh. Jangan salah paham. Ya, kalau saudara baca ya, aku datang, iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang untuk memberi apa? Hidup dalam. Nah, seringkali orang bahas Yesus itu memberikan kelimpahan. Jadi di dalam Yesus ada kelimpahan. Selalu arahnya, jangan amin dulu. Selalu arah, ini latah nih saudara ya. Sabar dulu, dengar dulu. Seringkali seringkali kita diarahkan dalam Yesus ada kelimpahan. Bukan cuma hidup biasa, hidupnya kelimpahan. Jadi kalau iblisnya mencuri, curinya kelimpahan. Memang benar saudara, iblis datang tujuan pertama mencuri. Tapi Anda harus lanjut, dia membunuh. Dia membinasakan. Itu bicara jiwani, itu bicara spiritual. Jadi nggak ada hubungannya antara hidup Tuhan datang kasih harta, iblis datang curi harta. Nggak ada hubungannya. Tuhan datang memberi hidup spiritual. Iblis datang curi, saudara. Sehingga orang yang kehilangan imannya pasti binasa. Ya, jadi saudara, ini yang harus kita perhatikan. Karena yang penting dalam hidup kita itu bagi setan adalah iman. Gitu saudara. Jadi bukan hal-hal yang materi. Pak, tapi kenapa Pak? Aku diserang sakit.
Ya, aku diserang, hartaku rusak Pak. Ya, apalagi macam-macam saudara. Masalah-masalah yang kita hadapi hal-hal materi memang. Lah kenapa iblis sampai obok-obok hal itu? Karena manusia itu melekatnya pada materi. Karena kita melekatnya pada materi, ya cara satu-satunya adalah yang diobok-obok adalah ya di mana hati Anda melekat. Karena begini saudara, waktu iblis datang sama siapa? Sama Tuhan dalam kitab Ayub, Anda perhatikan logika berpikirnya. Dia berkata apa? Tuhan, ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Ayub takut Tuhan. Nah, artinya apa? Bagi iblis itu kalau manusia dikasih apa-apa, gampang takut sama Tuhan. Tapi kalau tidak dikasih apa-apa, susah takut Tuhan. Jadi coba saya ngambil apa-apa itu, coba lihat Ayub, apakah masih menyembah? Jadi jelas sekali saudara, manusia melekat pada materinya. Makanya saudara, kalau kita mau lihat ya, orang bangkrut itu bisa selamat enggak? Bisa. Kalau sakit doa tidak dijawab sampai mati, selamat enggak saudaraku? Bisa enggak selamat? Selamat. Kalau orang hidupnya jadi Kristen, percaya Tuhan, susah sampai mati saudara, melarat sampai mati, bisa selamat enggak saudaraku? Nah, memang ada orang bangkrut tetap berkenan kok. Ada orang sakit tetap berkenan. Jadi, ngapain iblis mau curi sesuatu yang materi dari hidup kita? Tapi sekalipun Anda punya segala sesuatu, tapi Anda tidak punya iman, binasa hidup kita. Anggap ya saudara ya. Jadi itu sebabnya kenapa iman itu perlu dibangun kembali. Karena yang perlu dipertahankan terakhir itu adalah iman kita. Nah coba Anda lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 dikatakan begini saudara. Sebab itu janganlah kamu melepaskan apa? Kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Yuk sama-sama. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Jadi iman itu menjadi ukuran seseorang itu berkenan kepada Tuhan. Makanya Ibrani berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu. Apapun yang terjadi saudara, iman kita itu tidak boleh dilepaskan. Karena saya pernah ngomong di sini kalau tidak salah, iman itu diberikan bukan untuk mendapatkan sorga. Ya, jadi saya bukan punya iman kayak duit begitu. Saya kehilangan duit, saya dapat barang. Ya, ini saya beli dengan duit saya begitu ya. Jadi duit saya kasihkan, saya dapat barang. Iman saya lepaskan, saya dapat keselamatan. Enggak begitu, saudara. Kemudian saya bawa keselamatan ini sampai ke sorga. Enggak. Iman diberikan bukan untuk mendapatkan sorga, tetapi iman diberikan untuk dibawa sampai ke sorga. Jadi saya diberikan iman pertama kali saya percaya. Kepercayaan inilah yang harus saya bawa terus sampai ujung, sampai akhir. Ini yang Paulus bilang, aku sampai di garis akhir, aku masih memelihara iman. Titipan awal ketika aku bertobat. Tangkap ya saudara ya. Nah di tengah jalan ini, iblis kasih kita pergumulan. Iblis kasih kita masalah. Supaya kita tukar saudara iman kita dengan jawaban. Kalau kita tukar jawabannya, kita ambil materinya saudara, lepasin iman kita, sampai di akhir, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi makanya kenapa di dalam pergumulan seseorang, imannya goyah. Karena di sana memang iblis pengen curi. Ya, jadi makanya dikatakan apa? Setelah kamu dapatkan iman ini, jangan lepaskan kepercayaanmu sampai akhir. Karena iman itu diberikan untuk dibawa sampai ke sorga. Kalau dia datang saudara ke dalam dunia ini,
Tuhan hanya bertanya satu hal, adakah ku dapati apa? Iman di bumi ini. Makanya Bapak Ibu kalau Anda punya masalah, ya saya kasih saudara 3 hal yang harus kita lakukan. Supaya iman kita jangan gugur. Ya, yang pertama coba kita lihat, ya apa yang pertama yang perlu kita lakukan ketika badai datang. Yang pertama adalah dengar dan lakukan firman. Dalam Lukas pasal yang ke-6, 47 sampai 48 dikatakan begini, saudara. Ada satu perumpamaan yang Yesus katakan, dia berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi saudara perhatikan, ketika badai datang, kita harus mendengar firman. Iman itu timbul dari mana, saudara? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi iman itu tidak timbul dari pendengaran, tetapi dari konten yang Anda dengar. Ya. Bukan berarti yang punya telinga punya iman, belum tentu. Tergantung telinga ini diarahkan kemana. Kalau diarahkan kepada hal negatif, yang datang itu takut, yang datang itu kekhawatiran. Tapi kalau diarahkan kepada firman, yang datang itu, yang muncul itu iman. Jadi hati-hati dalam memilih konten. Biasanya kalau orang sedang bermasalah, ya rasa takutnya muncul. Kenapa? Karena yang didengarkan itu hal-hal yang seringkali mengkhawatirkan. Ya diarahkan. Ada dikit benjolan ini, baca, tanya, hati-hati lu. Ya. Ada temanku, ya hanya kecil begini, tiba-tiba jadi besar. Mati 3 bulan. Waduh saudara, saya tidur. Minum obat tidur, tambah. Mati 3 bulan, mati 3 bulan. Posing dia saudara, benar gak? Nanti berasa-berasa, kok tambah gede ya, gitu-gitu saudara. Ya Alkitab tidak ngajar kita begitu. Alkitab ngajar kita memang tidak memungkiri kenyataan. Tapi mari kita coba saudara untuk mempercayai bahwa Tuhan itu menjadikan segala sesuatu baik. Kalaupun harus dialami, tetap Tuhan menyertai, gitu loh saudara. Ya, jadi ini yang harus coba kita lihat. Coba cek apa yang seringkali kita dengarkan ketika badai datang. Ya, ketika hal-hal yang buruk terjadi, saudara, mari kita belajar untuk mendengarkan firman. Dan saudara perhatikan, kenapa bukan cuma dengar, tetapi harus melakukan. Karena kalau Anda dengar, maka Anda dapat pengetahuan. Kalau Anda melakukan, Anda dapat pengalaman. Ya. Pengetahuan, saudara, membuat Anda ngerti. Tapi pengalaman membuat Anda dewasa. Jadi iman kita tidak bertumbuh dari teori. Iman kita bertumbuh dari pengalaman. Makanya dikatakan apa? Ketika nanti ada badai, dia akan menggoncang dasar tuh, badai itu. Ketika dia menggoncang dasar, kamu harus mengokohkan dasarnya. Gimana caranya? Dengar dan lakukan. Contoh nih saudara, badai datang, kekurangan besar datang, ancaman datang, hutang menumpuk. Pasti macam-macam tuh pikiran kita saudara. Jalan belum ada. Mari kita dengar firman Tuhan. Apa kata firman? Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Artinya apa? Di tengah-tengah badai yang belum selesai ini, yang perlu kita lakukan adalah tetap tinggal di dalam Dia. Artinya jangan tinggalkan doa. Artinya jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan firman. Kenapa? Karena firman itu berkata, siapapun yang ada di dalam Dia, ada kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Sehingga apa saudara? Kita belajar melakukannya. Waduh Pak, masalah datang saya susah berdoa.
paksa diri kita. Kenapa saudara? Karena waktu kita belajar melakukan firman, Alkitab berkata kita sedang menanamkan dasar di atas batu. Kita dihianati nih saudara. Ada orang sahabat kita, saudara kita, atau mungkin keluarga kita, dia ambil uang kita, marah, benci, kemarahan. Ya, Pak, kalau saya ditipu orang luar, Pak, enggak apa-apa. Tapi ini ditipu sahabat sendiri. Wah saudara, ngamuk-ngamuk saudara. Nah kemudian firman Tuhan bilang apa saudara? Berapa kali kami harus mengampuni orang? Berapa kali? Balik, berapa kali? 70 kali 7. Nah, satu kali gampang enggak saudara? Satu aja susahnya Pak, minta ampun. Nah, waktu Anda melakukannya, Anda dengar 70 kali 7. Benar enggak? Pengetahuan, mengerti, gampang? Gampang. Bertumbuh? Enggak. Ya. Kemudian saudara, lakukan. Boro-boro 70. Satu aja berat. Ya. Tapi kalau Anda coba melakukan, maka pengalaman-pengalaman itu akan bertumbuh dalam kematangan. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Ketika apa saudara? Ketika badai itu datang. Karena pengalaman itu saudara, itu menggores batin kita. Kita menjadi kokoh, bukan karena kata orang. Tapi kita menjadi kokoh karena kita ngalami Tuhan. Itu penting. Kalau Anda baca di sini saudara, ini adalah salah satu dari dua macam dasar yang diceritakan oleh Tuhan. Satunya lagi adalah orang yang mendengar dan tidak melakukannya, seperti rumah di atas pasir kan. Nah, saya berulang-ulang kali katakan bahwa baik pasir maupun batu tidak membedakan pencobaannya loh. Enggak. Jadi jangan Anda berpikir, Pak, saya punya iman, saya percaya, saya banyak berdoa, saya rajin ibadah, saya rajin memberi, kenapa bisa ada badai? Ya, Anda baca di kitab mana? Kan begitu, saudara. Kitab mana yang berkata bahwa kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita punya aktivitas rohani yang bagus, ya, kalau rumah kita dibangun di atas dasar batu karang yaitu Yesus, terus masalah jadi hilang. Di mana ayatnya? Enggak ada. Terus kenapa kita klaim? Anda bawa payung, ulang lagi saudara. Anda bawa payung untuk apa? Supaya hujan berhenti. Oh, tidak kehujanan. Oh, saya salah berarti ya. Berarti Anda benar nih. Ya, kita bawa payung supaya kalau hujan tidak kehujanan. Bukan untuk menghentikan hujan, benar gak? Oke? Nah, kenapa sekarang iman Anda pakai untuk supaya hujan berhenti? Itu pertanyaan saya, saudara. Anda bawa payung supaya kalau hujan, Anda tidak pernah komplain tentang hujan kan? Benar nggak? Anda siapkan diri kalau hujan, pakai payung. Benar nggak? Setelah jadi Kristen, kita diajar untuk punya iman. Waktu kita punya iman, kita berdoa supaya hujan berhenti. Karena anak raja mau keluar. Karena anak raja mau parkir. Sekalipun mallnya rame, pasti ada slot buat saya. Oh, luar biasa saudara. Nangkap ya? Jadi kebalik-balik nih. Kalau sama seperti kita bawa payung untuk bisa jalan ketika hujan, sama seperti Anda punya iman, kalau ada masalah, Anda tetap jalan. Gitu loh saudara, Anda tetap kuat. Karena tidak ada pembedaan sama sekali, mau pasir, mau batu, tidak ada pembedaan. Sama-sama dapat banjir, sama-sama dapat hujan, sama-sama dapat angin. Yang membedakan satunya roboh, satunya kokoh. Itu aja. Jadi ketika ada badai, ada masalah datang gimana? Ya ayo kita dengar dan lakukan supaya kita kokoh. Nanti kalau ada badai saudara, Anda lakukan firman, nanti bilang begini sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan untuk ujian praktek. Itu aja. Karena teorinya sudah terima, sekarang ujian prakteknya. Tidak gampang.
susah. Nah, hal yang kedua saudara, bagaimana nih Pak supaya ketika ada badai, iman saya nggak gugur? Ya, pertama kita dengar, kita lakukan firman. Yang kedua saudara adalah, ingatlah kembali pertolongan Tuhan di masa lalu. Ini adalah 3 ayat di dalam Mazmur 77. Saya akan bacakan buat saudara 12-13, dan saya akan pisahkan ayat 14 sekalipun ada di sini. Ya, saya akan ceritakan kepada saudara. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, oke? Dia ingat perbuatan Tuhan. Kapan itu? Ingat keajaiban Tuhan kapan? Pada zaman purbakala, di masa lalu. Ya. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu. Kapan itu terjadinya Tuhan? Di masa lalu. Setelah dia mengingat semua perbuatan Tuhan di masa lalu, ayat 14 muncul. Ya, dia berkata apa? Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Kenapa, saudara? Karena waktu dia melihat ke belakang, dia menoleh ke belakang, dia menghitung semua perbuatan Allah yang besar di masa lalu, dia sedang bicara data. Ya, sesuatu yang muncul, sesuatu yang digumuli, sesuatu yang sudah selesai. Waktu dia menghitung dan dia melihat di masa lalu perbuatan Allah yang besar, mulutnya itu memuji Tuhan yang kudus. Mulutnya itu memuji, memuliakan Allah yang besar. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuktikan kepada dia bahwa masalah sebesar apapun, Tuhan itu lebih besar. Kenapa dia harus kembali ke belakang? Karena di depan belum ada data. Oh, belum selesai. Menang apa tidak? Nggak tahu. Kapan selesainya? Nggak tahu. Goliatnya udah roboh? Belum. Tembok Yerikonya udah roboh? Belum. Udah keliling-keliling? Sudah. Berapa kali? Sampai kapan? Nggak tahu. Lah, kalau belum ada data, gimana engkau memuji Tuhan? Kita tidak perlu munafik. Tidak ada data, bersyukur. Apanya yang disyukuri? Ya toh. Ayo memuji Tuhan, memuji Tuhan. Apanya yang dipuji? Agungkan Tuhan, agungkan Tuhan. Apa yang diagungkan? Iman itu bukan iman buta loh. Abraham ketika dia melihat hidupnya, dia berkata tidak ada dasar untuk saya berharap. Tapi dia berharap juga, aneh ini ayat. Seolah-olah sebuah iman itu sebuah deklarasi kosong. Yang penting percaya aja, dasarnya apa? Yang penting ngomong aja, dasarnya apa? Itu kalau debat saudara, ya di sidang, udah coret dapat E kita. Fail kamu. Nggak bisa pertahankan. Kenapa kamu memuji Tuhan? Ya pokok disuruh memuji Tuhan. Kenapa kamu percaya? Ya pokok percaya. Nggak ada dasar untuk kamu percaya kok. Perhatikan. Abraham waktu lihat masalahnya, tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Badannya, maaf, impoten. Mati pucuk. Sarah, menopause. Umur 100 tahun. Sarah 90 tahun. Histori kedokteran, nggak pernah ada nenek-nenek hamil. Terus dasarmu percaya apa? Nggak ada. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap untuk masa depan, tapi aku berharap karena ada janji di masa lalu. Engkau akan melihat keturunanmu sebanyak bintang di laut seperti pasir. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi dia berharap juga dan percaya. Kepada apa? Janji Tuhan di masa lalu. Sehingga imannya bukan iman buta. Makanya saudara, kenapa pemazmur berkata, aku memuji Tuhan Allah yang kudus, yang besar, karena dia melihat kembali saudara.
kepada siapa? Pertolongan-pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Manusia suka lihat apa, saudara? Suka ingat apa? Hukuman apa hadiah? Hah? Manusia tanya anak saudara, ingatnya hukuman apa hadiah? Hadiah. Kalau hadiah berarti ibu jangan dihukum, ya banyak bahagianya. Saya tanya jemaat, ini jemaat luar biasa Pak. Di sini jemaatnya suka ingat hadiah. Kalau jemaat saya suka ingat hukuman gitu ya. Atau mungkin cuma satu orang yang ingat hadiah. Ya, manusia itu cenderung mengingat yang sakit, yang menyakitkan. Ya, makanya suka ingat hukuman, saudara. Makanya kenapa ada banyak kali kita kalah. Ya, banyak kali kita lemah. Karena kita suka ingatnya hukuman. Makanya ada satu statement yang berkata, memberi tanpa mengingat. Jadilah manusia yang memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Kalau kita dibalik, benar gak? Ya, kita kasih, ingat. Kita terima, lupa. Oh, pintar sekali ya. Jadilah manusia yang memberi, tapi kita nggak usah ingat. Nah, manusia kayak begitu, saudara. Makanya ini yang sering terjadi. Jadi, saudaraku, waktu kita menghadapi badai dalam hidup kita nggak bisa berhadapan dengan masalah ini. Kita harus melihat ke belakang. Makanya saya tuliskan dalam satu statement, coba sama-sama kita baca. Kata Anda ganti dengan saya. Ya, yuk bareng ya. 1, 2, 3. Ingatan pada kebaikan Tuhan di masa lalu adalah dasar untuk saya berharap dan alasan saya untuk apa? Untuk bisa bersyukur. Ulang sekali lagi ya, kata Anda ganti dengan saya. 1, 2, 3. Ingatan pada kebaikan Tuhan di masa lalu dan alasan saya untuk bisa bersyukur. Ya, jadi saudara perhatikan, saudara, ingatan kita di masa lalu itu yang menjadi dasar. Karena kita nggak bisa menghadapi apa yang sekarang ini kelihatan. Sampai kita bisa berdiri, iman kita bisa berdiri kepada data-data yang sudah kita terima. Nah, di dalam, kenapa ingatan manusia itu powerful, saudaraku? Kalau Anda mungkin pernah belajar tentang neuroscience, ya, neuroscience itu adalah bidang ilmu yang masuk dalam kategori psikologi. Ya, neuroscience itu mempelajari tentang kerja otak, ya, cara kerja otak dan saraf. Nah, memori manusia ini dibagi 3. Memori manusia. Yang pertama adalah memori semantik, memori episodik yang pertama. Yang kedua adalah memori semantik. Yang ketiga adalah memori prosedural. Ya, ulang lagi, yang pertama memori apa? Episodik. Ya, yang kedua adalah memori semantik. Ya, yang ketiga adalah memori prosedural. Yang 2 di belakang saya nggak bahas. Tapi saya ingin bicara tentang memori episodik. Kenapa disebut episodik? Karena itu episode. Ya, kalau Anda nonton film Korea kan, ya, siapa lagi nonton film Korea? Ya, Love Cannot Be Translated. Itu kan ada episodenya, benar ya? Nah, ada episode. Nah, manusia itu hidup berdasarkan episode. Episode di dalam kandungan, episode masa kanak-kanak, episode masa remaja, episode masa pemuda, episode masa dewasa, dan sampai hari ini. Kalau ini dihidupi sekitar 10 tahun lagi, maka ini menjadi episode baru. Untuk nanti membuka episode baru lagi, sejauh umur kita berjalan. Ya, nah disinilah letaknya trauma. Oke, jadi kalau ada baby yang ditolak di dalam kandungan, maka dia terganggu pada episode, salah satu episode hidupnya. Nah, masalahnya adalah episode-episode ini saling terhubung menjadi sebuah fondasi hidup kita hari ini. Pola pikir, ya, cara bertindak, segala macam, saudara. Ini ilmu ini mengajarkan. Nah, powerfulnya memori episodik adalah
Dia bisa menghadirkan peristiwa masa lalu seolah-olah hadir hari ini seperti film hidup. Contoh, waktu orang usia 5 tahun, dia pernah dikurung di kamar mandi. Ya, dalam keadaan gelap, dihukum papanya, dicambuk-cambuk, masuk kamar mandi, tutup lampu, kunci. 3 jam, 4 jam, teriak-teriak habis suara, nangis ketakutan dalam gelap. Itu menimbulkan trauma. Nanti ketika dia dewasa, mungkin belasan tahun kemudian, saudara, ketika dia masuk di sebuah tempat sempit, di pesawat kah, di manakah, atau ketutup pintu terkunci, ya ada oma-oma itu tidak berani tutup kamar mandi kalau masuk. Buka lebar, saudara. Tidak berani kunci pintu. Kamar dia tidak pernah dikunci. Kalau dia di kamar mandi, tidak pernah kunci, saudara. Kalau dia di rumahnya sendiri, dia tidak pernah tutup. Dia pernah di penjara. Dan itu trauma. Nah, saudara perhatikan, ketika seorang anak mengalami kayak begitu, saudara, dia masuk di tempat gelap, pengalaman gelap, lembab, bau, tekanan, pressure, itu hadir hari itu. Itu memori episodik. Sehingga dia bisa ketakutan, keringat dingin, saudara, seolah-olah kejadian itu benar-benar terjadi. Padahal sudah lama. Oke? Nah, banyak tuh, saudara. Ada yang pernah tenggelam, ada yang pernah sampai gosong kebakar, ya rumahnya kebakar dia selamat, macam-macam tuh, saudara. Ya, penolakan, ingin dibunuh. Ya, ada seorang yang kami layani juga, dia masih gadis, dia diantar temannya, di perjalanan di sawah-sawah, saudara, tengah pematang, dibawa masuk ke kebun, tebu begitu, diperkosa. Pemerkosaan itu menghasilkan 1 anak. 1 kali kejadian dia hamil. Ketemu kami, saudara, dalam konseling, dia tidak berani cerita, tapi akhirnya dia cerita, saudara. Dia bilang, bahkan bau orang itu masih kecium, Pak. Kalau ada yang men-trigger dia, seolah-olah masih muncul. Akhirnya, saudara, kita berdoa, kita konseling, kita pakai dalam konseling kita. Ya, kita bilang, kamu tahu enggak bahwa ketika kejadian itu Yesus ada di situ loh. Dia enggak ninggalin kamu. Jadi dalam memori episodik ini, semua hal-hal buruk yang terjadi, Anda harus tambahkan Kristus di dalam. Anda sembuh. Sudah banyak sekali pengalaman. Yang kenapa trauma? Karena kita merasa ditinggal, seorang diri. Tapi ketika engkau menghadirkan di dalam visual itu, Kristus ada di situ, dan memang dia ada di situ. Cuma iblis menutupnya kan. Nah, ketika Tuhan hadir di situ, saudara, sembuh tuh, saudara. Sekarang cerita kemana-mana. Dia sudah menikah, sudah punya anak lagi, dia tidak pernah, itu bukan aib. Itu adalah sebuah hal utama yang membentuk dia. Anaknya sudah besar, saudara. Bapaknya tidak ada. Menikah dan oke banget. Nah, itu memori episodik. Nah, waktu kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, Tuhan kan kerjanya per episode hidup kita. Nah, ini yang akan Anda hadirkan kembali, saudara. Jadi, hadapi masalah nih, besar nih. Badai datang nih, saudara. Kekuatan kita kecil nih, saudara. Nah, Anda kan pernah punya pengalaman bersama Tuhan. Memori episodik kita bisa menghadirkan suasana pertolongan, sukacita, iman yang ada hari itu. Dihadirkan hari ini seperti Tuhan hadir, karena dia Alfa dan Omega. Dan ketika dia hadir, saudara, Anda bersama-sama Tuhan menghadapi persoalan baru. Enggak ya? Itu yang kita harus pahami. Nah, makanya di dalam Yosua, coba kita lihat, saudara, ini adalah satu gambar. Ya tentu saja tidak begini gambarnya, ini terlalu bagus. Tapi gambar ini ada di dalam Yosua pasal yang keempat. Ini disebut sebagai memorial stones atau batu-batu peringatan. Jadi saudara, saya cerita sedikit. Waktu mereka akan menyeberang Sungai Yordan itu kalau Anda di sana, kira-kira lebarnya sekitar 30 meter. Tapi kalau meluap bisa sampai 50-70 meter, saudara.
Jadi susah menyeberang dengan bangsa yang segitu banyak. Akhirnya apa? Si Yosua berkata, para imam, kamu ambil tabut itu, kamu masukkan kakimu di air. Nah, saudara harus tahu bahwa Laut Merah dengan Sungai Yordan itu berbeda. Laut Merah itu tersibak. Jadi dinding kanan, dinding kiri, dinding air. Jadi kayak seaward. Ya, tapi Sungai Yordan tidak tersibak. Waktu dia nginjakkan kaki, di ujung sana di hulu, kota Adam namanya, tiba-tiba naik air jadi tembok. Bendungan. Jadi air yang mengalir di stop. Air yang ada pelan-pelan surut menuju ke Laut Galilea. Sehingga ketika sudah kering, saudara, mereka nyebrang. Nah, waktu mereka nyebrang, Yosua bilang begini, 12 suku, 1 orang, 1 pemimpin, angkat batu, ambil di dasar sungai, bawa ke seberang. Setelah sampai di seberang, mereka susun, saudara, menjadi batu peringatan. Nah, waktu disusun, Tuhan bilang begini sama mereka, kalau nanti ada orang nanya, anak-anakmu nanya, "Pak, apa ini artinya batu yang disusun?" Kamu harus bilang sama mereka, Tuhan menghentikan air Sungai Yordan dan kami berjalan di tanah kering. Ya, maka anak-anakmu yang mendengar itu akan percaya kepada Tuhan. Hebat. Jadi Tuhan mau bilang begini, saudara, memori yang kita punya bersama Tuhan itu bukan hanya nguatin iman kita, tapi juga bisa nguatin iman orang lain. Bahkan bisa menjadi warisan iman bagi anak-anak kita. Makanya saudara, Anda harus punya cerita bersama Tuhan. Kalau tidak, saudara, teori tok yang kita ajarkan. Anda harus ceritakan tentang Tuhan, bagaimana Dia memimpin kita, bagaimana Dia bersama kita, dan biarlah kita mengulangnya. Menghadirkan pengalaman itu, saudara, maka suasana rumah, kita bisa nangis bareng anak-anak kita. Hebat. Jadi ketika Anda menghadapi satu persoalan besar, saudara, Anda harus ingat kembali bahwa Tuhanku pernah menolong. Amin. Siapa di sini yang ditolong Tuhan 10 kali? Ratusan kali. Siapa yang pernah ditolong Tuhan lebih 20 kali? Hah? Ada yang angkat tangan loh. Tidak pernah ditolong Tuhan. Pernah ya? Nah, coba senggol kiri kanan bilang begini, kamu punya bahan banyak untuk ingat kebaikan Tuhan. Ya. Punya banyak bahan untuk ingat kebaikan Tuhan. Kalau ada saudara hari ini Anda hadir, saudara bilang, "Pak, saya nggak pernah alami kebaikan Tuhan sama sekali, Pak." Selesai ibadah, kita traktir dia rame-rame. Supaya dia ingat, saudara, bahwa pernah satu kali dalam hidupnya, Tuhan menggerakkan jemaat Oikos untuk nraktir gua. Tuhan itu baik. Itu loh, saudara. Karena nggak mungkin, saudara, ada manusia yang tidak pernah ngerasa kebaikan Tuhan, kecuali tidak pernah berterima kasih. Ya memang itu. Lupa kalau pernah terima. Ya. Nah, hal yang ketiga, saudara, gimana nih Pak membangun iman saya ketika ada badai? Ya, pertama kita dengar dan lakukan firman. Ya, kedua, kita ingat akan kebaikan Tuhan supaya kita jangan loyo, kita jadi kuat. Yang ketiga, saudara, adalah bergaulah dalam komunitas yang sehat. Nah, coba Anda lihat sama-sama dalam Ibrani pasal 10, 24, 25. Yuk kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh Nah, Anda tahu, inilah sifat dari komunitas. Sifat komunitas itu selalu ada saling. Mau Kristen, mau bukan, saudara, memang sifat komunitas itu adalah saling memperhatikan. Mau juga komunitas para penjahat, ya bagi mereka baik. Saling memperhatikan, benar nggak? Pak, itu komunitas pencuri. Ya karena kamu bukan pencuri, coba kamu sama-sama jadi pencuri. Baik, saudara.
Sakit ya dikunjungi sama teman pencuri, begitu loh saudara. Masuk penjara ya ditolong nanti dikeluarkan sama teman-teman pencuri, kan gitu. Jadi memang sifat komunitas adalah saling memperhatikan dan juga saling mendorong. Tetapi jika itu sehat, maka perhatian dan dorongan dan nasihat itu adalah yang sesuai firman Tuhan. Nah, kenapa ini penting ketika ada badai? Ketika ada badai, ada saatnya kita tidak bisa berdoa. Ada saatnya kita ini, pikiran kita ini, jangankan yang positif, mikir aja sudah nggak bisa mikir, saudara. Gimana mau ingat kebaikan Tuhan? Oh, memang semua lumpuh, semua drop, Pak. Disitulah saudara, Anda butuh seorang teman. Yang nopang saudara, jalan bareng saudara. Saya mau bilang sama saudara, teman tidak menyembuhkan. Tapi teman bersama dengan Anda menghadapi. Itu teman. Jadi jangan bilang, wah dia teman percuma, ya dia nggak bisa nolong saya. Memang tidak ada manusia yang bisa tolong saudara, hanya Tuhan yang bisa tolong saudara. Tapi teman ada untuk mendampingi kita berjalan bersama di tengah badai. Iya toh, saudara utangnya miliaran saudara. Ya gimana bisa ditolong? Hanya Tuhan yang bisa nolong. Tapi ada teman saudara yang selalu memberitahu kita, ayo percaya. Ayo belajar, ayo koreksi diri, ayo lakukan ini, ayo lakukan ini. Tidak bisa apa-apa Pak, ayo doa bareng. Begitu saudara. Jadi kita lihat inilah sifat dari komunitas. Kalau kita ada badai, cari komunitas. Saya bersyukur bahwa ada gereja seperti Oikos ini, ya saya lihat persahabatan Anda kental sekali, ya persaudara-saudara kental sekali. Beberapa kali hubungi Ibu Linda kadang-kadang juga sangat sibuk karena lagi di rumah sakit, lagi teman di jemaat, sampai diajak sama teman keluar negeri. Ya, karena komunitas ini tidak besar, saudara, jadi sangat-sangat akrab. Dan itulah kekuatan. Jadi kita harus bisa mengerti, saudara. Ada masalah, cari komunitas. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau saya beberapa orang saya telepon, saudara, beberapa kali jawabannya bilang begini, kok kamu lama enggak ke gereja ya? Ya ada masalah apa? Iya masalahku lagi banyak, makanya saya enggak ke gereja. Nanti kalau masalah saya agak kurang-kurang sudah bisa, saya bisa ke gereja. Loh justru masalahmu ada, kamu harus ke gereja. Enggak bisa konsentrasi Pak. Ya percuma saya ke gereja, pikiran saya kemana-mana. Begitu loh saudara. Saya agak aneh dengan manusia-manusia zaman sekarang ini saudara ya. Ada masalah enggak mau ke gereja saudara. Itu sama seperti orang kalau ditanya, ya, kamu kenapa tidak ke dokter? Ya karena saya sakit, gitu loh. Nangkap ya? Kamu kenapa tidak makan? Nah, karena saya lapar. Loh, ya apa sih? Kamu kenapa tidak makan? Gitu, karena saya lapar. Nangkap? Harusnya kan, kenapa kamu tidak makan? Karena saya kenyang, kan begitu. Kenapa kamu tidak ke gereja? Oh lagi happy Pak. Kan begitu jawabannya saudara. Baru saya bilang bertobat lah, kan begitu ya. Ini enggak saudara, kenapa kamu enggak ke gereja? Saya ada masalah. Oh, apa sih? Ya, kenapa kamu enggak ke dokter? Karena saya lagi sakit Pak. Benar enggak? Justru ada masalah kamu ke gereja. Kamu sakit, kamu cari dokter. Kamu lapar, kamu pergi makan. Kan begitu saudara. Tapi gini enggak saudara. Ya ada masalah malah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kayak seperti arang ya yang ditarik dari komunitas dibiarkan sendiri, ya lama-lama padam. Anda ingat cerita tentang orang lumpuh? Ya, Yesus bikin KKR di rumah penuh orang saudara, sampai pintu masuk nggak bisa buka. Ya, tahu ya? Akhirnya saudara orang lumpuh ini pengen sembuh tapi nggak bisa ketemu Tuhan. Ya sudah saudara, gimana lagi? Datang temannya 4 bilang begini, bro, kamu ngapain di sini? Ini cerita saya, ya, ini bukan Alkitab, tapi bahasa saya. Kamu ngapain di sini? Ya nggak mungkin dong, masa teman bilang, maka aku datang kepadamu. Kan enggak gitulah ya. Teman kamu bilang, ngapain kamu di sini? Yo, full tempatnya. Jadi gimana? Mau nggak ketemu Tuhan? Ya gimana caranya? Kita bikin tandu, kamu naik di atasnya, mau nggak? Yo, macam belum mau, saudara. Kalau saya jadi orang lumpuh, saya mikir, saudara. Benar nggak? Kalau ada, terus kita lewat mana? Orang lo,
Jalan aja sendiri nggak bisa masuk. Ini pakai tandu 4 orang, 5 orang loh. Masuk pintu mana bisa. Kita lewat atap. Tadi ada yang bilang mau. Kalau saya mikir dulu saudara. Kalau kepleset saudara, satu yang kepleset, dia lompat selesai. Kita loncor, patah saudara. Tapi dia mau saudara. Oke, tidak apa-apa. Artinya begini, hubungan ini ada trust. Ya, hubungan ini ada keterbukaan. Hubungan ini saudara saling nopang. Makanya dia mau. Akhirnya dibawa saudara naik ke atas. Anda jangan bayangin rumah-rumah Israel itu miring begini ya. Terus genteng satu-satu dibukai. Bukan saudara ya. Memang kan datar begitu kayak dek kota-kota begitu ya. Dan juga tidak tinggi lah, paling 4 meter gitu. Naik saudara, diturunkan. Anda perhatikan ayat ini saudara. Waktu Yesus melihat iman mereka. Bukan iman apa? Orang itu dulu. Iman mereka. Kemudian diturunkan, dia bilang begini saudara, kepada orang lumpuh. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Artinya begini saudara. Orang lumpuh ini memiliki iman, mempercayakan hidupnya kepada komunitasnya. Komunitasnya yang membawanya kepada Tuhan. Karena dia nggak sanggup. Ada saatnya kita nggak bisa berdoa. Pak Yo dan Ibu Linda, pemimpin Anda di sini butuh support dalam doa. Saya ngomong sama jemaat saya, saudara. Kami ini hamba Tuhan, itu baris depan. Doakan kami. Butuh didoakan. Jangan terus minta didoakan, tapi Anda harus mendoakan. Kenapa saudara? Karena kita ini bahaya memang. Philip Yancey, penulis buku Grace, itu tulis buku saudara hampir 50 juta eksemplar laku. Rick Warren aja, ya dia menulis buku 16 juta eksemplar. Ya, dia sudah jadi selebriti rohani waktu itu saudara. Gara-gara tulis buku 16 juta, ini hampir puluhan juta laku saudara. Dan dia beberapa bulan yang lalu dia pensiun, bukan pensiun, dia berhenti. Dia berkata, saya berhenti jadi pembicara, saya berhenti menulis buku. Karena saya mengakui bahwa saya berselingkuh dengan wanita yang sudah punya suami selama 8 tahun. Ayo. Harus ada sahabat. Sahabat yang kita percaya. Dan sahabat ini yang nolong kita bawa kepada Tuhan. Ketika badai datang, susah untuk berpikir, susah untuk berdoa. Susah untuk berpikir rasional. Kadang kebodohan penuh di kepala. Butuh sahabat yang bangunkan kita, yang gotong kita, temenin kita, bawa kepada Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau saudara di tengah-tengah badai hari ini, badai itu tidak akan menghancurkan kita. Selama kita belajar punya firman. Selama kita ingat akan kebaikan Tuhan. Selama kita punya komunitas yang menolong kita. Nanti akan muncul suara, Pak sudah 3-3 Pak. Tapi Tuhan tidak tolong. Bukan Tuhan tidak tolong. Tapi Tuhan belum menolong. Tapi prosesnya udah benar. Karena yang menolong kita saudara, bukan diri kita. Yang menolong kita, bukan teman kita. Yang menolong kita adalah Tuhan. Kita cukup siapkan wadah. Jika sudah waktunya hujan turun, maka wadah itu akan menampung. Amin. Yuk sama-sama datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Ada satu lagu lama yang sama-sama kita akan nyanyikan, saudaraku. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya ya. Ini lagu SMP mungkin saya dengar ya, tapi lagu ini bagus sekali. Sambil saudara nyanyikan pujian ini, Anda ingat akan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bisa keyboard aja tanpa drum. Ya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya.
dan anugerahnya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama dengan lembut katakan, ku takkan lupa akan kasih. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Amin, amin. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, puaskan hasratku. besar kasih Allah pada kita. Mari tutup mata kita, taruh tangan di hati kita, saudaraku. Saudara, mari engkau ingat kapan engkau pernah ditolong Tuhan dalam hidup. Ketika masa terendah, ketika tidak ada jalan. Engkau masih ingat kejadian itu. Kalau iblis bisa menaruh trauma dan menghadirkannya hari ini, maka Roh Kudus bisa menaruh ingatan dan menghadirkannya hari ini. Karena iblis itu meniru kekuatan daripada Tuhan untuk menghancurkan kita. Hari ini, kekuatan Allah yang sebenarnya, Dia berkata kepada Abraham, hari itu belum gelap, kata Alkitab. Lihatlah ke langit, hitunglah bintang. Tuhan sedang mengajar dia untuk memvisualisasikan betapa banyaknya bintang. Ketika dia berpisah dari Lot, dia berkata, arahkan matamu, sejauh engkau memandang akan menjadi milikmu. Abraham tidak tahu daerah apa itu. Yang dia lihat hanya gunung-gunung, hanya sebuah susunan-susunan yang jauh, tanpa jelas dalam peta, tanpa jelas nama kota atau apapun. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, sejauh yang kau lihat akan aku berikan kepadamu.
daya imajinasi visual seseorang itu bisa menghadirkan pengalaman-pengalaman masa lalu tentang kebaikan Tuhan di hari ini. Sambil engkau taruh tangan di hatimu, engkau mulai bicara. Kalau selama ini pergumulan ini susah membuatmu berdoa, susah membuatmu bersyukur, tapi ketika engkau ingat kembali akan pertolongan Tuhan, maka bibirmu akan berkata, Tuhan, aku sungguh bersyukur. Karena Allah yang sama, yang pernah menolong aku, adalah Allah yang sama, yang akan menemani aku hari ini. Sambil engkau nyembah Tuhan, sambil engkau nyembah Dia, rasakan kasih-Nya penuh, rasakan kasih-Nya menjamah, rasakan kasih-Nya memeluk, rasakan kekuatan tangan-Nya menopang, supaya jangan lagi ada kata menyerah dalam hidup kita. Jangan lagi terus berfokus kepada tembok tinggi yang ada di depanmu, tapi belajarlah percaya kepada janji-janji Tuhan di masa lalu. Belajarlah percaya kepada apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oh Yesus, daripada menghadapi Goliat, lebih baik Daud mengingat beruang dan singa yang pernah dia kalahkan. Daripada menghadapi Goliat lebih dulu, lebih baik dia ingat akan padang penggembalaannya. Daripada dia ingat Goliat yang membawa lembing dan gada, lebih baik dia ingat kepada domba yang dia rebut dari cakar singa. Karena itulah kekuatannya, itulah dasarnya untuk percaya bahwa Goliat akan sama dengan singa dan beruang. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la masih. Ya masih kada da masih. Kebaikanmu. Bangun kembali iman kita lebih lagi, saudaraku. Sebab Dia baik, Haleluya. sebab Dia baik, sebab Dia baik. Tuhan itu Ya baik. masih kada masih. Tuhan tak pernah berubah. Lupa kasih-Nya. Amin, amin, amin. Mari sama-sama nyanyikan yuk. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerahnya, anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan. Dia penuhkan. Dia penuhkan. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kami mendengar, kami melakukannya. Karena berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Terima kasih untuk semua anugerah kebaikan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin, 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 puji Tuhan. amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.